Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita review kembali salah satu rumah yang sudah dibangun oleh arsitek kita, Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah mereview rumah asli khas Jawa Tengah, yaitu joglo. Dan sekaligus teman-teman juga bisa belajar apa itu joglo dan sebagainya, ada yang apa yang di dalamnya, dan juga kita ada tips-tips hemat untuk hunian rumah kalian. Bagi orang awam, menyebut semua model rumah di Jawa Tengah adalah rumah joglo. Padahal ada berbagai tipe rumah yang ada di Jawa Tengah. Tentunya kita akan menanyakan kepada arsitek. Orang awam sering kesulitan membedakan antara rumah joglo, rumah limasan. Ciri utama untuk rumah joglo ini terlihat pada penggunaan tiang soko guru. Yang kita sebut soko guru itu untuk rumah joglo itu ada 4 tiang utama. Sedangkan untuk rumah limasan itu ada 8 dengan posisi ketinggian yang sama. Dari jumlah tiang utama tadi itu konsekuensinya membedakan rumah bentuk atapnya. Untuk rumah joglo itu menjadikan dia lebih lancip gitu atapnya. Kalau orang awam sering menyebut rumah pencul. Dengan limasan dia lebih memanjang dengan atap yang tidak terlalu tinggi. Itu perbedaan yang terlihat jelas antara keduanya. Rumah asli khas Jawa Tengah ini sering kita sebut dengan joglo. Apa sih sebenarnya arti istilah dari joglo tersebut? Ya, untuk rumah joglo itu berasal dari kata tajuk loro. Atap tajuk itu yang seperti kita lihat seperti model atap piramida kalau orang umum menyebutnya. Nah, jadi di sini kelihatan atapnya itu ada kayak piramida 2 yang pencungnya itu ada 2 sudut. Nah, untuk orang Jawa suka dengan model bentuk atap itu karena kalau kita lihat itu bentuknya seperti gunung. Nah, sedangkan dalam filosofi Jawa itu gunung itu sesuatu yang sakral karena di sana itu diyakini tempat untuk bersemayam para dewa. Nah, untuk jenis joglo yang ada di sini itu jenis joglo apa ya, Mas? Untuk joglo ini termasuk jenis joglo lawakan istilahnya. Jadi ciri utamanya dia atapnya itu trapnya cuma ada 2 dan tanpa ada jeda les pelang. Jadi langsung pertama atapnya dengan kemiringan yang terjal, kemudian yang bagian bawah kemiringannya lebih landai. Dan juga untuk tiangnya ini jumlah tiang keseluruhan itu ada 20 termasuk tiang teras. Ini sebenarnya joglo yang model yang paling sederhana dibanding dengan jenis-jenis joglo yang lainnya, sehingga sering banget kita temui di rumah-rumah perkampungan di Jawa Tengah. Mereview rumah joglo selanjutnya. Yang pertama kita lihat kalau dalam rumah ini itu ada gazebo. Nah, lihat gazebonya. Ini sepertinya bukan gazebo
gazebo yang pada umumnya, tapi saya juga melihat gazebo seperti ini. Nah, untuk selanjutnya biasanya kalau rumah-rumah joglo itu tanaman-tanaman asli khas pedesaan, asli khas gunung juga banyak ya, macam-macam. Ada cengkeh, ada apa namanya, bakau, bunga bakau, bunga paku juga ada. Ini namanya bunga paku, paku-pakuan. Nah, review melihat selanjutnya dari rumah joglo ini yaitu bata. Ada bata expose 4, dan kemudian ada juga pernak-pernik khas dari rumah joglo. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan pada sang arsitek apakah ada pakem-pakem yang digunakan dalam pembuatan rumah joglo. Ya, ini saya akan menjelaskan mengenai tadi untuk gazebo-nya. Ini untuk gazebo-nya sebenarnya ini bukan gazebo asli yang memang didesain untuk gazebo. Ini memanfaatkan ranjang kuno. Ini sebenarnya ranjang kuno yang ada tiangnya, tinggal dikasih atap. Jadi ini alternatif pilihan buat teman-teman kalau ingin punya gazebo tapi dananya murah ya, alternatif menggunakan bahan ini. Untuk harganya itu kisaran berapa ya Mas untuk pembuatan gazebo seperti ini dengan ranjang bekas yang dibeli dari tempat bekas-bekas gitu? Untuk pembelian ranjangnya ini, ranjang bekas ini cuma harganya sekitaran 3 jutaan. Dan untuk tinggal kita nambahi untuk usok dan reng atap ini sekitar 1,5. Jadi totalnya ya sekitar 4,5 udah dapat gazebo ini. Kalau yang saya tahu gazebo seperti ini rata-rata di atas 15 juta ya Mas, bener nggak? Ya, untuk gazebo bahan jati itu memang harganya kisaran 15 jutaan. Jadi ini alternatif untuk menghemat. Oh, ini ya, jati itu ya, jati tua ya, jati kuno atau gimana? Ya, ini bahannya jelas bahan jati kuno karena ini memang ranjang yang udah lama, udah puluhan tahun. Ini bisa dilihat dari tekstur kayunya yang udah istilahnya kalau bahasa Jawanya nggaleh istilahnya. Ini kelihatan serat-seratnya. Ini bisa kita lihat teksturnya udah sampai keluar ya teksturnya ini. Karena kena panas hujan ini sampai keluar teksturnya. Terus tadi yang ditanyakan mengenai jumlah tiang. Ini apa ada pakem khusus harus jumlahnya 4 atau gimana? Sebenarnya ya ini menyesuaikan dengan jumlah tiang teras, ini menyesuaikan dengan tiang yang ada di dalam, karena kan di dalam ada 4 sawo guru, kemudian sampingnya ada tiang bagian pinggir. Jadi ini sejajar dengan sawo guru dan tiang pojoknya, jadi menyesuaikan aja biar kelihatan simetris. Dan tentu untuk tipe joglo yang mungkin lebih besar ya jumlah tiang terasnya lebih banyak. Lalu untuk selanjutnya kita melihat ukiran-ukiran. Seperti ukiran tempel ini namanya apa ya Mas? Ini bahan les plang. Dalam setiap rumah joglo kebanyakan ada les plangnya ya, secara umum. Ya, secara umum les plang ini ya untuk sebenarnya semua rumah ada les plangnya. Ini dia fungsi utamanya melindungi apa usoknya biar gak kena hujan langsung. Jadi dia untuk pelindung. Dan untuk rumah Jawa ini selain untuk pelindung, dia juga sebagai ornamen. Makanya ini ada dibuat ukiran biar kelihatan Jawanya itu lebih kelihatan. Dan untuk tampak depan itu kan kelihatan penggunaan gentengnya. Itu apa ada memang fungsinya penggunaan genteng itu pada joglo atau bisa diganti dengan yang lain? Untuk pemilihan atapnya genteng ini sebenarnya ya genteng asli dari kita beli joglo ini atap tanah liat biasa ya, pertimbangannya lebih murah
Dan ini namanya model atap genteng pelentong ini. Ini secara apa? Dia lebih aman terhadap tampias hujan karena dia overlocknya lebih kuat dibanding model atap tanah model yang lain seperti atap pelentong atau yang lainnya. Nah, kalau kita lihat pada umumnya itu trap-trap yang di rumah joglo itu biasanya ada di bagian depan. Ini tuh ada yang di bagian mau masuknya juga, itu gimana ya? Apa fungsinya dan gimana fungsi dari trap-trap ini? Dari luar halaman ke teras ini karena pertama pertimbangan arsitektural, pertimbangan estetis. Jadi dengan lantai ditinggikan nanti rumah kelihatan lebih mewah, lebih tinggi. Ini kenapa di bagian apa setelah teras ini kalau apa trapnya di halaman ke teras, nanti bagian teras atapnya terlalu pendek. Jadi seperti kita lihat di tiangnya inilah tiang asli rumah ini. Jadi kita bayangkan pasti sangat pendek, kalau kita masuk pasti akan menunduk. Nah, ini kenapa bagian teras lebih turun dibanding bagian utama ini sekitar 60 cm. Nah, ini untuk tiang terasnya kita tambahi dengan susunan bata expose. Jadi kesannya lebih lebih tinggi, lebih elegan ya. Iya. Kesannya lebih elegan. Selain secara estetika, ini secara fungsional juga ada maksudnya. Ini dengan bagian rumah utama tinggi, nanti kita untuk pengembangannya bisa ke samping atau ke belakang dengan memanfaatkan kemiringan atap yang sama. Jadi kita lihat ini untuk bagian samping kita manfaatkan untuk dapur. Jadi dengan ketinggian pel lantai yang turun dari rumah utama, ini dapur masih nyaman, untuk ketinggiannya masih nyaman untuk kita jadikan ruangan. Jadi lebih hemat biaya dengan atapnya menerus dari atap rumah utama. Nah, sekarang kita berada di sisi pintu dari rumah ini. Kemudian kita akan menanyakan selanjutnya bagian-bagian apa dan susunan ruangannya seperti apa yang ada di dalam. Yuk kita mari.
ini apa ada pakem-pakemnya Mas? Ya, untuk susunan rumah joglo memang ada pagemnya. Untuk standar rumah joglo itu bagian di halaman itu ada pendopo, fungsinya untuk menerima tamu. Kemudian mau masuk ke rumah itu ada bagian luar namanya perizitan. Itu kalau istilah umumnya teras. Kemudian masuk ke dalam lagi itu ada namanya dalam. Itu bagian dalam ini biasanya difungsikan untuk ruang keluarga, untuk ruang bersama lah. Itu masih bersifat apa, semi privat. Kemudian setelah itu baru masuk ke yang privat, yaitu sentong kiwa, sentong tengen. Itu sentong itu kamaran itulah kalau umumnya. Kalau di joglo ini, khusus joglo ini ya, itu susunan ruangannya ada apa aja nih Mas? Untuk joglo ini karena konsepnya joglo murah, ini kita nggak ada pendopo tapi diganti dengan gazebo yang kita lihat tadi di depan tadi. Itu gazebo untuk bagian yang pendopo. Kemudian ada masuk, kita ada perizitan, ada teras. Kemudian di bagian yang dalam tadi ini difungsikan untuk Ruang tamu ya? Untuk ruang tamu, ada untuk ruang makan juga. Terus ada ini, ada khusus ini untuk ruangan studio, ini studio musik. Samping belakangnya ada? Ya, untuk belakangnya ada tadi sentong kiwas, sentong tengen, ini untuk kamar. Jadi kamarnya ada 2 kamar tidur, dan bagian tengahnya kami manfaatkan untuk kamar mandi. Ada dapurnya juga ya Mas? Ya, dapur itu kalau pakemnya Jawa itu namanya gandoan. Nah, itu dia sebenarnya untuk tambahan aja, tambahan. Jadi di rumah ini gandoannya itu kami fungsikan untuk dapur. Oh, berarti atap miring yang harusnya itu biasanya itu difungsikan jadi dapur gitu ya? Iya, untuk tambahan tadi, jadi atapnya kita kasih perpanjangan, jadi miring tadi ya itu untuk difungsikan untuk dapur. Gitu. Nah, untuk pembuatan joglo ini kan berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya ya. Itu konstruksinya bagaimana Mas? Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmu cara membangun rumah joglo ini, konstruksinya bagaimana? Monggo silahkan Mas. Untuk rumah joglo ini struktur utamanya itu berupa tiang soko guru. Yang 4 ini nih, dari soko guru ini ada bagian bawah ada umpak, kemudian umpak ini untuk menopang tiang soko guru, dan untuk atasnya ini sebenarnya untuk apa, untuk yang pakemnya itu pakai ada sunduk yang panjang, sunduk yang pendek ini sunduk sili. Kemudian di atasnya ada blender itu yang panjang, ada yang pendek namanya pengeret. Kemudian di atasnya blender itu ada tumpang sari. Nah, ini tumpang sari itu fungsinya untuk menopang rangka atap dari genteng, usuk, genteng, reng, usuk. Untuk kasus rumah ini kita lihat, ini memang tadi konsepnya murah ini dan tanpa tumpang sari. Jadi ini untuk penguatnya tadi, untuk penggantinya sunduk tadi diganti dengan ini namanya katek. Katek ini bahasa umumnya namanya konsol yang dari kayu ini namanya katek. Kemudian ini tanpa tumpang sari, ini dari usuk dia langsung numpang ke blender. Dan untuk pengikat blender ini ada namanya dodo beksi. Ini yang untuk gantung lampu. Kemudian untuk sekelilingnya, untuk tiang-tiangnya ini merupakan perpanjangan dari soko guru tadi. Jadi untuk kelilingnya juga penerusnya sama, tiang, atasnya tiang ada blender ada usuk ada reng. Nah, jadi tiang disalurkan ke pondasi keliling rumah. Lalu untuk tiangnya itu ada tempelan ukir itu ya Mas? Kayak ini bukan asli dari sokonya, itu gimana Mas? Ya, ini bisa jadi tip yang pengen punya ukiran tapi dengan budget yang murah. Ini sebenarnya ini ukiran tempel ya. Jadi kita beli ukiran ukuran tempel, kita tempelkan ke bagian-bagian yang kita inginkan. Lebih murah ya Mas? Jauh lebih murah dibanding kita ngukir langsung di kayunya. Tapi kesannya kan masih tetap seperti ada ukiran-ukirannya gitu ya Mas? Ya, kita lihat
secara visual nggak jauh beda dengan ukiran yang asli. Terutama yang di bagian pesisir Jogja itu banyak rumah-rumah limasan yang tidak terdampak pada kasus gempa ini. Gimana Mas? Apa sebenarnya ada ya relevansi? Apakah ada kesinambungan juga dengan pembuatan joglo dengan daerah-daerah yang memang rawan gempa seperti di Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah? Ya, untuk rumah tahan gempa itu sebenarnya ada dua prinsip, yaitu kita yang pertama dengan prinsip menguatkan struktur. Ini biasanya untuk rumah, untuk bangunan beton bertulang. Nah, itu kita perkuat dengan tambahan ekstra besi, ada pokoknya ya budgetnya nanti banyak uang. Iya. Nah, kemudian untuk yang alternatif kedua, kita memanfaatkan kearifan lokal, di mana nenek moyang kita sudah mengajarkan yaitu penggunaan bahan-bahan alam. Yaitu prinsip yang kedua tadi, selain menguatkan struktur, kita untuk memperkuat fleksibilitas. Nah, jadi untuk kasus rumah joglo tahan gempa dia lebih fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Ini bisa kita lihat dari struktur utamanya, yaitu dia struktur rang utamanya berupa tadi yang soko guru yang di soko guru untuk nopang belandarnya tadi, kemudian ke umpak. Jadi semua sambungan ini dia enggak sambungan paten, tapi sambungan modelnya ada dua sistem, yaitu dua sistem catokan, yaitu yang dicowai, kemudian sistem poros itu dia dilubangi, dia masuk. Nah, dari itu nanti ditempel disatukan dengan namanya pasak dari kayu. Itu yang membuat kalau ada goncangan itu dia fleksibel ya, ngikuti goncangan itu tadi Mas? Iya, dia karena bahannya sama tadi, untuk pasaknya juga dengan material sama, dia fleksibel karena prinsip bahan material kayu tadi dia prinsipnya juga dia udah bisa meredam gempa tadi, dia meredam gempa, dan yang tadi struktur itu dia bisa menahan dengan beban di atasnya, beban atap gana itu dia kuat menahan. Itu apa? Padahal dengan hanya kayu ini ya, kayu di. Iya, itu efektif untuk menahan kalau gempa kan gaya horizontal dia menahan lateral, tadi momen lateral dia lebih kuat. Jadi kalau ya kita bayangkan saja kan pasti goyangnya nanti goyang gini balik lagi, jadi lebih dia fleksibel. Berarti turun temurun kearifan lokal dari zaman nenek moyang itu kan sebenarnya memang kita mereka pasti sudah memperkirakan ya Mas, karena sering ada gempa gitu, pembuatan rumah juga disesuaikan gitu ya Mas. Iya, seperti kita tahu untuk arsitektur yang arsitektur lokal vernakular istilahnya, kalau di arsitektur itu dia lebih kan sistemnya trial and error. Jadi udah ratusan tahun ya, dulu nyoba gini, mungkin kalau kita pelajari untuk arsitektur Jawa itu dari yang paling sederhana betulnya, pertama itu model panggang P, cuma atap miring aja, cuma satu itu, kemudian tambah lagi mungkin ada pemikiran ada model atap namanya bekok ulang, kalau kita itu namanya atap pelana, kemudian limasan, kemudian ada joglo. Itu melalui proses tadi trial and error. Ada beberapa macam trial dan error yang akhirnya kemudian juga melahirkan joglo itu sendiri ya. Iya, jadi tadi untuk joglo ini itu memang udah tingkatan yang udah paling maksimal dari trial and error tadi. Makanya kalau kita lihat itu rumah joglo itu auranya itu nampak gitu, kelihatan tak lekang waktu gitu. Iya. Nah, di belakang sini saya melihat papan-papan nih. Ini namanya apa dan kok unik banget ya, posisinya itu di bawah. Ke bawah, jadi kita kalau masuk itu harus menunduk. Itu apakah ada filosofinya? Kita simak penjelasan dari Mas Ali. Ya, untuk gebyok yang ada di belakang ini namanya gebyok Patanggaring. Dia
gebyok patang kiri atau singget. Jadi fungsinya untuk nyingget, untuk penyekat ya, penyekat antara bagian dalam dengan bagian sentong yang bersifat privat. Dan ini kita lihat bagian tengah ini yang tadi yang unik karena pintu tapi pendek banget, ini tingginya nggak nyampe 1,5 meter. Ini filosofinya, ini memaksa orang yang masuk ini dipaksa untuk menunduk. Filosofinya yaitu agar ketika masuk ke rumah yang bagian privat, yang bagian inti itu menunduk. Jadi untuk adab sopan santun aja. Demikian penjelasannya. Nah, di sini banyak banget pernak-pernik yang bisa kita lihat. Kita tanyakan pembeliannya di mana dan fungsinya buat apa. Untuk pernik-pernik ini kita lihat, ini barang-barang jadul, barang-barang kuno. Nah, ini merupakan koleksi dari kami yang kami beli dari online. Ada yang peninggalan orang tua. Ini peninggalan lama masih disimpan gitu ya, Mas? Iya. Ini kami sengaja kami expose untuk pernik-pernik jadul ini agar memperkuat kesan vintage-nya, kesan lama oldies-nya itu kelihatan nampak sekali. Dan teman-teman yang pengen mencari pernak-pernik itu bisa, nanti kita taruh kontak personnya di bagian bawah. Iya ya, Mas? Iya, nanti kalau ada yang mau belinya di mana bisa tanya-tanya nanti sama kami. Ini yang paling unik, ini radio. Ini namanya radio. Nah, ini untuk radio kan, ini radio jadul ya. Tapi kok masih bisa ada suaranya gitu, gimana Mas? Kita cara ngakalinnya kenapa bisa masih ada suaranya gitu? Ini salah satu koleksi kami yang menurut saya istimewa. Ini berupa radio tabung. Ini radio tabung ini udah tahun sekitar 1930-an, jadi sebelum Indonesia merdeka. Ini kami sebenarnya ini radio saya beli loaan, radio mati, dan saya restorasi. Ini sebenarnya cuma saya kasih lampu aja ini. Oh, dikasih lampu aja. Cuma saya kasih lampu. Kemudian untuk box soundboxnya di bagian bawah. Untuk box speakernya ini juga beli loaan. Ini juga udah nggak fungsi sebenarnya untuk soundnya. Ini kami isi dengan speaker aktif sebenarnya. Jadi ini suaranya nggak dari dalam radio maupun speaker, tapi ini dari HP ini. Oh, lewat Bluetooth. Nah, kita masuk dalam bagian kamar rumah ini. Nah, yang paling unik kita mau tanyakan, ini berbeda dengan review rumah yang sebelumnya. Kan kemarin itu kamprot ya, kalau sekarang bertekstur kasar. Jadi gimana penjelasannya, Mas Ali? Ini sebenarnya bahan plesteran biasa, kemudian kami cat ini. Ini langkah-langkahnya ini setelah di plester, tentu kalau nggak ditreatment apa-apa kan nanti ada butiran-butiran pasir yang jatuh. Jadi ini sebelum dicat dikuas dulu dengan campuran air dan semen, dikuaskan, dan setelah merekat nggak ada yang pasir yang jatuh, kita cat. Lalu alasan pemilihan finishing seperti ini tuh gimana, Mas? Ini mungkin bisa jadi tip untuk teman-teman yang berada di daerah kelembapan tinggi. Ini rumah ini berada di daerah di Dusun Balak, Desa Losari, Pakis, Magelang. Di sini kelembapannya sangat tinggi.
Jadi ini kami finishing dengan model seperti ini, yaitu masih bersifat poros. Ini dia fungsinya, dia kalau ini saya aci nanti pasti nanti akan lembab, akan ada airnya, akan menyebabkan cat temboknya tempat rusak. Kalau dengan finishing seperti ini udara lembab tadi dia nggak tertahan di dalam di dalam acian, dia menguap. Jadi akhirnya ya dindingnya tetap kering, dia nggak ada tetesan air. Ini seperti kita zoom ini, kita lihat ini padahal tadi malam hujan deras ini, dan juga dindingnya untuk luarnya tidak ada treatment apa-apa. Ini masih polosan bata, nggak ada waterproofing, nggak ada apa. Ini ya tadi udara lembab, dia bebas keluar masuk, nggak ada yang ngendap di pasangan dinding, nggak ada. Kalau pakai aci dia tertahan, dia di dalam acian, kemudian udara lembab tadi akan menyebabkan jadi embun jadi air itu. Ini alasannya. Lalu untuk selanjutnya harga nih, masalah harga. Nah, untuk pembuatan proses joglo seperti ini, soalnya secara umum ya, secara kayak orang seperti saya itu kalau melihat joglo itu identik dengan harga yang sangat mahal untuk para pejabat-pejabat gitu ya. Kalau yang pada punya joglo itu, apakah pembuatan joglo ini juga memakan biaya yang sangat banyak gitu? Untuk rumah joglo ini sebenarnya yang paling membedakan itu dari sisi harga untuk bahan kayunya. Kalau kita pengen murah, kita bisa beli rumah joglo, rumah yang di kampung-kampung, rumah yang di desa-desa. Jadi emang ring harga untuk joglo itu sangat panjang sekali. Jadi dari harga yang mungkin 20 jutaan udah bisa dapat. Mungkin kalau pakai bahan yang bukan kayu jati, pakai kayu nangka itu 15-an 10 juta udah dapat joglo. Itu sampai harga yang miliaran gitu. Oh, range-nya dari yang harga bisa 10 jutaan sampai harga yang miliaran ya, itu berarti ya. Mereka bisa aja dari joglo lama milik orang penting dahulu, dan juga bisa jadi itu ya pembuatan dari awal gitu ya. Iya. Kenapa range-nya itu bisa tinggi sekali gitu, Mas? Iya, untuk yang ring murah tadi ya itu memang joglo dah. Jadi kita beli, tapi kalau emang yang mahal tadi kan biasanya kan pesanan pengen tiangnya ukuran yang gede. Jadi yang tiang kalau guru itu yang paling menentukan. Jadi yang kalau menggunakan tiang yang ukuran 40 misalkan, itu satu tiangnya itu harganya udah puluhan juta, udah 50 juta itu cuma satu tiang. Berarti joglo itu fleksibel sekali ya, karena pembelian yang dari rumah yang lama terus dipindah ke sekarang itu kan berarti kan sudah lama banget, karena fleksibel, bisa dibawa kemana-mana gitu ya joglo itu. Iya, kan seperti kita tahu untuk konstruksi rumah joglo ini model knockdown. Jadi dia bisa dibongkar pasang gitu. Jadi kalau kita beli di tempat lain, nanti kita bongkar, diangkut truk, besok pasang lagi, sudah bisa. Dan yang saya tahu itu kalau joglo itu tahan gempa, benar nggak, Mas? Iya, ini ya memang tahan gempa itu dari lihat konstruksinya itu. Dan yang tadi saya jawab yang masalah untuk harga pembangunan rumah ini, tadi belum kejawab ya. Ini jadi untuk rumah ini kita memang anggarkan dengan budget yang minim. Ini kita beli rumah joglonya ini sekitar 35 juta. Ini udah lengkap ini sebenarnya, udah genteng, udah semuanya udah, termasuk gebyok-gebyoknya. Nah, kemudian tapi karena ada bagian-bagian yang menurut kami kurang bagus, saya ganti seperti tiang teras. Untuk gebyoknya ini memang saya ganti saya belikan yang baru. Itu pembelian part-part bagian-bagian yang menurut kami kurang bagus, saya ganti. Gebyok ini habisnya sekitar 15 juta. Oh, gebyok yang di belakang ini? Ya, gebyok di belakang, di depan itu nggak ikut asli, tapi beli di tempat lain. Dan untuk pembangunan rumah kan kita perlu fondasi juga kan. Kemudian untuk kamaran ini sekitar untuk tukang batunya ini
pembuatan pondasi, dinding kamar ini sekitar 45 juta. Kemudian untuk listrik ini sekitar 5 juta, jadi totalnya sekitar 100 juta. Ini sudah kita udah bisa bangun rumah ini dengan luasan sekitar 100 meter. Jadi kalau kita hitung per meter persegi ini cuma harga 1 juta. Ya, ini jauh lebih murah dibanding kita bangun rumah di rumah tembok. Rumah tembok itu minimal yang spek biasa aja itu udah 2,5 per meter ya. 2,5 ini jadi udah menghemat banyak banget. Jadi bagi teman-teman yang pengen rumah dengan budget minim, bisa dengan alternatif rumah joglo. Ya. Iya. Tapi kalau kita sekarang untuk milenial yang masih yang baru nyari rumah, ini bisa jadi alternatif selain rumah yang pertama dulu ya. Kalau pengen rumah yang model apa lagi gitu bisa berjalan gitu ya. Iya, ini bisa alternatif itu mendapatkan rumah. Selain kalau kita beli di developer itu dengan harga 300 juta itu kita cuma dapat tipe 36. Tipe kecil lah. Sedangkan ini kita misalkan punya budget 300, ini udah bisa kita beli tanah, asumsi harga tanah 1 jutaan, kita beli tanah 200 meter, 200 juta tambah pembangunan 100, udah 300 juta udah dapat dengan lahan yang luas, dengan udah ada. Nah, tentunya kita juga pengen tahu nih apa pesan dan kesan Mas Ali dalam proses pembuatan joglo ini, ataupun maksud dari tujuannya pembuatan joglo ini, reviewnya seperti apa? Ya, terima kasih. Ini salah satu upaya saya sebagai arsitek untuk muri-muri budaya Jawa. Kalau nggak teori sangat eman-eman. Itu warisan dari leluhur kita yang tadi udah kami jelaskan, saya jelaskan trial error udah berapa ratus tahun. Kalau dibiarkan nanti punah eman-eman. Padahal kita tahu secara kekuatan, secara bahan material, secara apa itu plusnya itu banyak sekali eman-eman. Dan orang-orang asing, orang-orang luar negeri itu mereka itu amat tertarik dengan joglo. Jadi mereka di berbagai negara banyak sih yang udah ekspor gitu ya Mas. Iya. Mereka etniknya, jadi Indonesia tuh etniknya juga ada di joglo ini juga. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang rumah joglo ini udah mahakarya, warisan mahakarya leluhur kita, dan orang luar negeri juga sangat mengapresiasi ya kan. Kalau kita lihat di Bali itu rumah-rumah turis juga banyak yang ngambil dari Jawa dibangun di sana, ada juga yang langsung diangkut ke luar negeri juga. Jadi warga lokalnya juga harus nguri-nguri gitu ya Mas. Iya, ini salah satu upaya yang baru untuk nguri-nguri dari budaya Jawa. Dan harapannya ya ini bisa kayak menjadi virus itu menyebar ya, nggak kalangan tua aja yang suka dengan dulu, tapi yang muda-muda yang itu juga mulai untuk mencintai produk itu, produk asli daerah, warisan budaya. Dan juga alternatif itu ya, karena harganya juga terjangkau gitu ya Mas. Iya. Meminimalkan uang yang keluar. Iya, karena dengan rumah dulu seperti ini kita mau finishingnya nggak usah mahal-mahal, masih matching kayak ini lantainya tanpa lantai, cuma lantai restoran aja. Terus untuk ini untuk video-videonya juga tanpa finishing, ini juga kelihatan natural, kelihatan estetiknya tuh kelihatan lebih menonjol. Dan menurut saya itu ya proses pengumpulan bahannya kan bisa dicicil gitu ya Mas, karena kan dalam-dalamnya itu kan bisa dibeli satuan ya Mas. Jadi kan jika kita punyanya uangnya nggak langsung segitu bisa berarti ya Mas? Iya, bisa, ini udah dicicil ya. Karena kalau memang belum ada dana, kebiaunya mungkin pakai anyaman bambu dulu apa-apa. Kemudian untuk kayak ini juga belum, jadi ini depan kacanya belum ada, tapi juga masih di tempat udah enak, udah layak, masih bagus lah ya. Yeah. Begitu Mas Ali. Terima kasih review
rumah joglo kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.